Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan Dr. Baharudin, senior kami, yang juga pada saat koas saya adalah murid beliau ketika beliau menjadi ahli bidang kebidanan. Ibu Mei, wakil dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan para pembicara, para pakar, narasumber yang nanti akan memberikan sharing dan pengalaman ilmunya di dalam pertemuan ini, dan lebih khusus para orang tua, para hadirin peserta pertemuan yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua apa yang kita bisa rasakan dari kemudahan, kemegahan, dan sejarah yang tadi telah sampaikan tentang ruangan dan semua aktivitas di rumah sakit ini betul-betul memberikan semacam sebuah inspirasi, sebuah gerakan dari masyarakat yang ingin menciptakan generasi-generasi penerus ini menjadi generasi-generasi yang akan mengisi kemerdekaan ini dengan penuh dengan kebaikan. Semoga limpahan rasa syukur dan kebahagiaan kita yang kita berikan kepada Allah SWT menjadikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan rangkaian seminar pada hari ini dalam rangka Hari Peduli Autis Sedunia tahun 2017 senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Kesehatan yang selayaknya sudah mengagendakan untuk bisa hadir, karena saya mendapatkan info bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur, Ibu Menteri Kesehatan punya kedekatan batin terhadap lembaga ini sendiri. Namun kalau memang ada acara yang tidak bisa beliau harus lakukan, sehingga mengamanatkan dan memberikan wakil kepada saya dan Ibu Mei untuk bisa menghadiri pertemuan yang sangat penting ini. Dan Ibu Menteri mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua panitia dan peserta seminar serta narasumber yang hadir pada kesempatan ini, sehingga nanti akan menjadikan komitmen kita tentang penanggulangan masalah autis di tanah air kita ini menjadi perhatian yang begitu penting, agar kita juga bisa memperlakukan apa yang dialami dan diderita oleh manusia yang mengalami permasalahan terkait autis ini mendapatkan penanganan yang semestinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Hari Peduli Autis Sedunia yang telah memang diperingati menjadi sesuatu momentum di seluruh dunia setiap tanggal 2 April, dan kami yakin rangkaian ini memang akan dilanjuti besok. Itu sudah sesuai dengan resolusi nomor 62/139 dari Majelis Umum PBB tahun 2008, di mana peringatan Hari Peduli Autis Sedunia ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh negara di dunia untuk melakukan kampanye global agar seluruh masyarakat, utamanya para pemangku kepentingan, agar peduli, memberikan perhatian, serta bersedia melakukan langkah dan upaya untuk menyikapi tantangan gangguan autis yang semakin meningkat. Di Indonesia, peringatan ini menjadi satu peringatan yang rutin dilakukan setiap tahun dan dimanfaatkan untuk mendorong dan memberikan kesempatan serta peluang bagi seluruh masyarakat untuk memulai dan melanjutkan aksi kolektif. Jadi tidak bisa memang ini dilaksanakan oleh orang perorangan, tapi harus menjadi satu aksi yang menggerakkan seluruh komponen masyarakat agar peduli dan faham, dan akhirnya melakukan langkah, dan langkah-langkah ini diharapkan memberikan bantuan terhadap masalah terhadap gangguan autisme. Dengan demikian tentu semangat peringatan ini diharapkan terwujud penerimaan masyarakat dan tercapainya pemenuhan hak. Ini juga kata penting yang harus bisa kita coba lakukan di dalam memperingatinya adalah pemenuhan hak bagi penyandang autis melalui program penanganan yang terpadu, efektif, layak, dan berkesinambungan. Apalagi tema tahun ini sangat tepat sekali, yaitu mengangkat Smart ABA, Applied Behavior Analysis, dan Smart BIT, Biomedical Intervention Therapy, yang semakin memberikan hasanah. Di dalam pesan tema ini adalah bahwa telah berkembang intervensi-intervensi dalam penanganan bagi penanggulangan autis ini yang bisa disembuhkan. Karena itu tema ini tepat sekali untuk bisa kita
dengarkan dan kita nanti simak bagaimana para pakar, Dr. Rudy beserta para pembicara yang lainnya akan memberikan penanganan yang tepat menuju kepada autisme yang curable. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau dikutip data yang sekarang ini diperkirakan prevalensi autis di dunia itu adalah 62 per 10.000 anak. Artinya dari setiap 160 anak ada 1 orang diantaranya menderita gangguan spektrum autism atau autism spectrum disorder. Dan di Amerika Serikat angka ini berkisar 65,5 per 10.000 dan di Eropa 62 per 10.000. Kalau kita menilik data yang sudah memang berkembang di negara-negara yang tadi sudah pendatanya bagus, tentu memberikan perhatian kepada kita bagaimana data di Indonesia. Memang ini data yang masih memberikan perhatian yang masih tidak terkumulasi menjadi data nasional, sehingga yang bisa dipakai adalah data-data yang dilakukan oleh tempat-tempat pendidikan. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan kami yakin di Lembaga Budi Kemuliaan ini juga mungkin ada data-data tersebut. Itu menunjukkan bahwa salah satu dari 10 kasus terbanyak gangguan emosi yang dialami anak adalah autis. Jadi autis adalah merupakan 10% dari gangguan yang banyak dialami oleh anak dan remaja. Kalau bicara tentang prevalensinya, maka adalah 23 per 10.000. Kalau dibandingkan dengan angka dunia yang tadi Amerika, memang kelihatannya kecil. Tapi kalau kita menilik data ini baru terlokalisir pada satu wilayah yang memang tentu belum mewakili gambaran daripada gambaran Indonesia, maka angka 23 per 10.000 belum memberikan gambaran tentang masalah di Indonesia. Karena ini tentu membutuhkan perhatian-perhatian yang lebih mendalam tentang apa yang dilakukan oleh para profesional di bidang masalah autis ini. Di Rumah Sakit Jiwa Suharto Harjan juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah anak usia di atas 3 tahun dengan gangguan autis itu sebanyak 15% dari 6.600 kunjungan. Jadi memang data-data ini masih belum menggambarkan dari apa yang ada di dalam data nasional. Namun dari angka tersebut kita memberikan penekanan bahwa memang apa yang dialami oleh penderita-penderita autis ini merupakan masalah yang semakin besar dan meningkat, sehingga kita perlu langkah dan upaya untuk penanggulangan yang betul-betul komprehensif bersama-sama secara kolektif. Pemerintah sendiri tentu memberikan perhatian yang begitu besar karena ada 3 pilar yang senantiasa Menteri Kesehatan melalui kebijakannya. Yang pertama adalah yang disebut dengan paradigma sehat. Jadi bagaimana kita menekankan upaya promotif dan preventif di dalam memberikan penekanan kepada upaya kesehatan. Yang kedua adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berjenjang mulai dari pelayanan primer, sekunder sampai tersier, dan tentu lembaga rumah sakit ibu dan anak Budi Kemuliaan ini adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat rujukan baik sekunder maupun tersier, karena di sini berhimpun para ahli-ahli yang bisa memberikan pertolongan. Dan yang ketiga adalah pilar tentang jaminan kesehatan nasional, sehingga pembiayaannya pun pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui skema jaminan kesehatan nasional yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam memberikan perhatian terhadap upaya-upaya kesehatannya. Dan ada 2 pendekatan yang dilakukan, itu pendekatan yang disebut dengan pendekatan keluarga, sehingga titik berat dari upaya pemerintah sekarang, mari pada setiap keluarga mencoba memperhatikan setiap anggota keluarganya. Apa yang dilakukan adalah ada 12 indikator yang tentu dalam kesempatan ini akan dibahas. Salah satunya adalah bahwa kita harus juga memperhatikan bagaimana tumbuh kembang setiap anak. Mulai dari kebutuhan yang mungkin fundamental, imunisasi, berat badan dan sebagainya. Namun yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana mengecek tumbuh kembang dari sisi sifat mental emosionalnya. Sehingga dengan pendekatan keluarga ini maka akan betul-betul tersaring setiap anggota keluarga bisa mendapatkan perhatian tentang pengecekan kesehatannya. Dan ini melakukan gerakan yang disebut dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang salah satunya juga menekankanlah mari kita membiasakan cek kesehatan secara berkala. Bapak Ibu sekalian, tentu cek kesehatan ini bukan hanya kesehatan ketika kita sakit. Yang dimaksudkan justru adalah melakukan pengecekan deteksi dini terhadap apa yang berkembang di dalam setiap anggota keluarganya
untuk memberikan perhatian terhadap aspek-aspek kesehatan pada setiap level daripada anggota keluarganya, baik mulai dari bapak ibunya yang mungkin sudah usia lanjut, sampai kemudian anaknya yang dewasa, sampai kemudian anaknya bahkan yang masih di dalam kandungan, serta barangkali bagi para wanita dan pria yang memasuki usia dewasa untuk masuk pada jenjang pernikahan. Jadi ini yang dikenal dengan pendekatan melalui siklus hidup. Setiap titik daripada pertumbuhan manusia melalui gerakan masyarakat hidup sehat ini diharapkan mendapatkan perhatian untuk mengecek kesehatannya secara berkala. Dan yang kedua adalah hal yang sederhana, mari melakukan aktivitas. Dan ini juga satu gerakan yang menginginkan kita, memang kita sekarang sudah terbuai oleh kemudahan teknologi, sehingga manusia mengalami kemunduran di dalam memanfaatkan gerak tubuhnya. Dan yang ketiga adalah hal yang juga sederhana, mari membiasakan untuk makan buah dan sayur. Karena itu Ibu Mei adalah direktur yang mencoba untuk menghidupkan kembali bagaimana khasanah pengobatan kesehatan tradisional yang sangat kaya di muka bumi Indonesia ini, mari kita galakkan untuk menjadi bagian yang juga sangat penting di dalam menjaga kesehatan yang paling alamiah. Karena itu makan buah dan sayur adalah sebuah gerakan yang sederhana yang nanti bisa dijadikan sebuah cara untuk melakukan upaya promotif preventif terhadap masalah kesehatan. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, dalam rangka tema tahun ini, dalam rangka memperingati anak berkebutuhan khusus, tentu pemerintah telah memberikan berbagai macam regulasi, termasuk adalah regulasi undang-undang terhadap masalah yang dialami disabilitas, di mana penyandang apapun, baik fisik, mental, pada setiap masyarakat itu mempunyai hak yang sama untuk mereka memberikan di dalam hak untuk bekerja, hak untuk melakukan aktivitas kegiatan sosial, bahkan hak untuk bermasyarakat. Tidak boleh ada yang dilakukan diskriminasi. Karena itulah Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin dari kegiatan seminar dan sharing ini akan menghasilkan sebuah gerakan-gerakan untuk kita juga memberikan perhatian kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus, terutama pada gangguan autis ini, mendapatkan baik pengobatan maupun deteksi dini yang bisa dilakukan. Salah satu gambaran yang mungkin sederhana yang bisa dijadikan upaya yang dikatakan upaya promotif preventif adalah kita sudah menggalakkan ASI eksklusif. Masyarakat sudah kenal, mari berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jangan terpedaya oleh iklan-iklan susu yang kemudian memberikan anak terhadap konsumsi yang lebih kemudian tidak menggunakan apa yang ada di alamiah ibu-ibunya, yaitu ASI-nya. Sehingga gerakan eksklusif sudah menjadi semangat yang sudah dipahami oleh banyak pihak. Namun tentu di era teknologi ini jangan kemudian kita hanya semangat memberikan ASI eksklusif tanpa memberikan cara-cara yang baik. Karena dari situlah sebetulnya dengan memberikan cara menyusui yang baik sudah bisa mendeteksi bagaimana tumbuh kembang anak yang semestinya. Sehingga jangan terbuai ibu-ibu sekarang dengan teknologi menyusui sambil main HP, menyusui sambil main game, menyusui sambil nonton TV. Bukan itu semangat ASI eksklusif. Padahal ASI eksklusif adalah sentuhan daripada setiap pemberian tetesan airnya, sambil juga ada sentuhan mental emosionalnya dengan tatapan mukanya, dengan senyumannya. Jangan jadi abaikan bahkan terkena radiasi dengan HP yang dimainkan ketika sambil menyusui. Inilah juga bentuk-bentuk yang harus disikapi oleh kita di era teknologi ini, yang tentu tidak bisa kita abaikan karena kemajuan teknologi lah sangat membantu. Namun jangan sampai kita juga menularkan hal-hal yang tidak semestinya kepada tubuh kembang anak itu sendiri. Karena itu Ibu Menteri Kesehatan memberikan perhatian yang begitu tinggi. Semoga dengan apa yang dilakukan pada seminar dan sharing ini, pesan yang dihadirkan oleh Ibu Menteri Kesehatan adalah mari kita manfaatkan seminar dan sharing ini sebagai suatu momentum dari peringatan Hari Autis ini untuk menjadikan anak-anak Indonesia pada apapun yang mereka alami, karena ini anugerah dan titipan yang tidak dipungkiri memang menjadi sesuatu tantangan dan peluang untuk bisa tetap memberikan mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya. Akhiri daripada sambutan ini, Ibu Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada khususnya Direktur Utama Rumah Sakit Ibu Anak Budi Kemuliaan dan Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan beserta jajaran, lebih khusus kepada para narasumber, para pakar, para profesional yang menyampaikan ilmu dan keterampilannya, sehingga dua pendekatan yang akan dibahas yaitu Smart BIT dan Smart ABA betul-betul bisa memberikan pengalaman, pengetahuan, keterampilan
kepada para peserta untuk bisa memberikan perhatian di dalam penanggulangan masalah autis. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kami atas nama Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan kepada nanti para narasumber dan para pakar menyampaikan apa yang akan disampaikan di dalam ilmu dan keterampilannya, sehingga dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka untuk dilakukan acara seminar dan sharing ini. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kasihnya tidak pernah terbilang dan sayangnya tidak pernah memilih kasih. Karena itu Allah semoga memberikan karunia-Nya dalam pertemuan ini dengan ridho dan berkahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.